Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang audit produksi dan operasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Untuk yang pertama, saya sendiri Novisa Fitriwulansari, NPM 042. Kemudian ada Yanuatri Rohmatun, NPM 036. Ada Anissa Caniago, NPM 073. Dan Krisna Aprilia, NPM 112. Untuk slide yang pertama, sini kami akan menjelaskan tentang apa itu audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi yaitu melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan baik atau tidak. Dan audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi. Audit ini juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Di sini ada beberapa alasan diperlukannya perusahaan melakukan audit produksi dan operasi. Untuk yang pertama, yaitu proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Kemudian yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Kemudian yang kelima, yaitu berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Untuk slide selanjutnya, yaitu ada beberapa prinsip pada audit produksi dan operasi. Untuk yang pertama, yaitu tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi wilayah yang masih memerlukan perbaikan. Kemudian yang kedua, auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah diterapkan. Kemudian, auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi. Untuk slide selanjutnya, yaitu tujuan audit produksi dan operasi. Tujuannya di sini untuk menilai apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan. Kemudian untuk menilai apakah strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, untuk menilai apakah strategi, rencana produksi, dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, untuk menilai apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien. Untuk menilai apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, untuk menilai juga apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Untuk slide selanjutnya, yaitu manfaat audit produksi dan operasi. Di sini ada beberapa manfaatnya. Untuk yang pertama, yaitu dapat memberi gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menetapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan apa saja yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini
terhadap pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu tahap-tahap audit. Untuk yang pertama yaitu audit pendahuluan. Pada tahap ini diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi audit. Pada tahap ini juga auditor melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, produk yang dihasilkan, proses produksi dan operasi yang dijalankan, melakukan peninjauan terhadap pabrik, layout pabrik, sistem komputer yang digunakan dan berbagai sumber daya penunjang keberhasilan fungsi ini dalam mencapai tujuannya. Kemudian untuk yang tahap kedua ada review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perusahaan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen, kualitas, fasilitas yang digunakan, dan personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil audit terakhir. Di samping itu, pada tahap ini juga auditor mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyimpangan dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan produksi dan operasi. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu audit lanjutan. Pada tahap ini, auditor melakukan audit yang lebih dalam dan mengembangkan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Kemudian untuk yang tahap keempat yaitu pelaporan, hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya yang telah diringkaskan dalam kertas kerja audit atau KAA merupakan dasar dalam membuat kesimpulan audit dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atau kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Pada laporan audit disajikan dengan format biasanya ada yang pertama yaitu informasi latar belakang, kemudian yang kedua kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit, kemudian yang ketiga yaitu ada rumusan rekomendasi, kemudian yang keempat ada ruang lingkup audit. Kemudian untuk tahapan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Di sini adalah rekomendasi yang disajikan auditor dalam laporannya merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Jadi tindak lanjut ini dilakukan dalam bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang rencana produksi dan operasi. Rencana dan produksi sendiri itu mengakomodasi pada rencana fungsi-fungsi pada bisnis lainnya karena ini tuh merupakan bagian dari penjabaran dari rencana pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, rencana menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan. Di dalamnya terdapat aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas, rencana persediaan, keuangan SDM, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan oleh investor. Di dalam suatu kondisi internal perusahaan mencerminkan kekuatan dan kelemahan yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi strategi dalam mengelola peluang-peluang yang akan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, penyusunan rencana induk dalam mengelola peluang-peluang mencapai tujuan perusahaan. Rencana induk ini harus didasarkan pada ketersediaan kapasitas dan rencana penggunaannya, peluang dan ancaman yang dihadapi, serta usaha-usaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Di dalam rencana induk sendiri terdapat beberapa poin. Yang pertama ada jadwal induk produksi yang membuat spesifikasi tentang apa dan kapan akan dibuat sesuai rencana produksi. Rencana ini mencakup input yang akan diproses seperti permintaan konsumen, kemampuan teknis dan ketersediaan SDM, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, serta pertimbangan lainnya. Poin kedua ada penilaian dan penggunaan kapasitas produksi. Dalam hal ini mempertimbangkan dan menggunakan kapasitas berpengaruh secara mendasar terhadap jadwal produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan besaran kapasitas yang harus dimiliki. Yang poin ketiga,
Tingkat persediaan, yaitu secara umum persediaan pada industri manufaktur terdiri atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan persediaan perlengkapan. Yang poin terakhir, perencanaan keseimbangan lintas produksi yang bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar guna memperoleh optimalisasi penggunaan fasilitas tenaga kerja dan peralatan yang tinggi melalui penyeimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. Melalui perencanaan keseimbangan lintas produksi yang saya jelaskan tadi, ini akan diperoleh suatu keseimbangan beban antara operasional dan mesin, sehingga dalam aktivitas produksi itu tidak ada hambatan atau kemacetan dalam lini produksi, itu bisa dihindari. Secara teknis, ini menyusun keseimbangan lini ini terdapat dua faktor yang penting yang harus diketahui, yaitu yang pertama jumlah waktu seluruh tugas, yang kedua waktu elemen tugas terpanjang. Di dalam perencanaan keseimbangan lintas produksi ini terdapat pengelompokan penugasan, antara lain yang pertama menetapkan tugas yang dapat dipilih sebagai tugas awal, yang kedua menetapkan tugas yang cocok dengan waktu yang tersedia, yang ketiga menetapkan penugasan pada suatu stasiun kerja sampai maksimal, dan yang terakhir melanjutkan ke stasiun kerja berikutnya dengan mengulangi prosedur di atas sampai semua penugasan selesai. Berikut yang bisa saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk slide berikutnya yaitu produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Jadi produktivitas dan peningkatan nilai tambah yaitu transformasi yang mengubah input menjadi output, kemudian selalu diikuti dengan peningkatan nilai tambah. Jadi nilai tambah meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik oleh perusahaan maupun pelanggan. Faktor terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien pada semua tingkatan dalam sebuah perusahaan. Kemudian di sini nanti ada lean production. Lean production adalah suatu metode produksi ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam rancangan prosesnya, mampu secara signifikan memberi keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Jadi nanti di lean production itu ada beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama itu ada penghapusan persediaan atau biasa disebut zero inventory, kemudian ada tingkat cacat nol atau zero defect, kemudian ada meminimalkan kebutuhan tempat, kemudian ada kemitraan dengan pemasok, kemudian tanggung jawab pemasok, kemudian meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai, ada juga untuk pengembangan angkatan kerja, dan yang terakhir menciptakan tantangan dalam bekerja. Kemudian untuk pengendalian produksi dan operasi, yaitu pengendalian produksi dan operasi itu menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Untuk pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian tujuan suatu perusahaan. Kemudian untuk tujuan utama dari pengendalian produksi dan operasi meliputi 3 hal penting dalam keunggulan bersaing suatu perusahaan. 3 diantaranya yaitu meliputi yang pertama memaksimalkan tingkat pelayanan pelanggan. Nanti pengendalian harus menjamin bahwa pelayanan telah diberikan secara tepat. Kemudian untuk meminimalkan investasi pada persediaan, nanti pengendalian harus mampu memandu seluruh aktivitas utama dan pendukung manufaktur ke dalam suatu proses yang terintegrasi sehingga proses berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga nanti ada efisiensi produk dan operasi. Untuk memperoleh harga yang kompetitif, pengendalian harus meminimalkan biaya-biaya yang terjadi dalam produksi dan operasi.
Jadi nanti efisiensi produksi dan operasi adalah sesuatu yang mutlak dan harus menjadi budaya kerja pada setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi. Saya Yanuatri Rohmatun NPM 036 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai efisiensi produksi dan operasi. Untuk memperoleh harga yang kompetitif, pengendalian harus meminimalkan biaya-biaya yang terjadi dalam produksi dan operasi. Efisiensi produksi dan operasi adalah sesuatu yang mutlak dan harus menjadi budaya kerja pada setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi meliputi pengendalian terhadap keseluruhan komponen dan tahapan dalam proses produksi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan produk jadi ke gudang. Secara terperinci, pengendalian produksi dan operasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pengendalian bahan baku, yang kedua, pengendalian peralatan fasilitas produksi, yang ketiga, pengendalian transformasi, yang keempat, pengendalian kualitas, dan yang kelima, pengendalian barang jadi. Untuk yang pertama, yaitu pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan sampai dengan bahan baku tersebut digunakan atau diolah dalam proses produksi. Pada tahap pembelian bahan baku menyangkut pemilihan pemasok dan pemesanan bahan tersebut kepada pemasok yang terpilih. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pemasok mampu memasok bahan baku sesuai dengan kebutuhan, pemasok yang terpilih harus melalui proses verifikasi. Kemudian tahapan yang kedua, penerimaan bahan baku harus sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Material Requirement Planning atau MRP menjabarkan jadwal produksi ke dalam jadwal penerimaan bahan baku dan mengintegrasikan jadwal tersebut ke dalam proses produksi. Kemudian tahapan yang ketiga, penanganan bahan baku merupakan aktivitas sangat penting untuk memastikan bahwa bahan yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan kebutuhan standar produk yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian, tahapan yang keempat, inspeksi penanganan bahan harus melalui audit fisik barang yang diterima untuk menentukan kesesuaian bahan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Desain dan penempatan peralatan yang tepat menjadi faktor utama berjalannya proses produksi secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk tepat sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Seluruh peralatan dan fasilitas produksi lainnya harus sesuai dengan ukuran dan desain produk yang telah ditentukan. Peralatan ini harus berada pada tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan produksi yang efektif dan efisien. Penempatan fasilitas dan peralatan harus sesuai dengan karakteristik dan metode produksi yang ditetapkan, sehingga arus material dalam proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu pengendalian transformasi. Fungsi transformasi mengolah input menjadi output sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian transformasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini, tugas seorang tim pengendali kualitas atau quality control sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat, kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan pengorbanan yang minimum. Setiap proses produksi harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang. Perusahaan harus memiliki prosedur produksi secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi dimulai. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah mampu memenuhi spesifikasinya, berbagai pengujian dalam proses produksi dilakukan. Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk memonitor apakah proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga mampu menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan. Pengerjaan ulang karena kesalahan proses harus mendapatkan pengendalian yang memadai.
Perusahaan harus menekankan secara maksimal terjadinya pengerjaan ulang terhadap produk yang gagal memenuhi spesifikasinya karena merupakan salah satu sumber pemborosan dan berakibat pada tidak efisiennya proses yang berjalan. Yang keempat yaitu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendali kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat di dalam perusahaan. Setiap bagian yang terlibat mulai dari persiapan sampai dengan proses operasional perusahaan memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuannya dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini masuk akal karena keseluruhan fungsi dan tingkatan manajemen ikut berperan dalam proses tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memuaskan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Kemudian yang kelima yaitu pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai diproduksi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan atau pendistribusiannya. Untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan pada saat diserahkan, pengendalian ini melakukannya melalui 2 tahapan. Yang pertama, verifikasi penanganan dan penyimpanan ditujukan untuk memastikan bahwa barang jadi yang diterima dari proses produksi telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Penentuan bahwa setiap produk harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya, adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas, dan ketentuan suhu penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk. Kemudian tahapan yang kedua yaitu inspeksi, pengujian, dan distribusi, menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Pengendalian ini menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya, pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama didistribusikan terlebih dahulu, prosedur penanganan terhadap produk yang dikembalikan. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis tentang metode pengambilan sampel dalam pengujiannya, ketentuan pemasangan label kadaluarsa, pengelolaan persediaan, dan penanganan produk yang dikembalikan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.